Wakil Presiden mengedepankan kepentingan umat dan menjaga netralitas Majelis Ulama Indonesia. Kapolres Simalungun AKBP Ronald Sipayung meresmikan ruangan dan fasilitas baru untuk meningkatkan mutu pelayanan kepolisian. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam Disaster Briefing menyampaikan potensi terjadinya banjir di bulan November. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 22 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Saya Ratu Dianti, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Wakil Presiden Ma'ruf Amin selaku Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia berpesan kepada MUI untuk menjaga kepentingan umat dan menjaga netralitas Majelis Ulama Indonesia terkait pemilu 2024. Hal tersebut disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat memimpin rapat paripurna Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia tahun 2023 untuk mengesahkan Ketua Umum Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kiai Haji Anwar Iskandar yang terpilih pada rapat pleno. Sebagai Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI), Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat paripurna Dewan Pimpinan MUI tahun 2023 yang berlangsung di Ballroom Hotel Arya Duta, Menteng, Jakarta Pusat. Rapat paripurna MUI tersebut beragendakan pengesahan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI, Kiai Haji Anwar Iskandar, yang terpilih pada rapat pleno MUI pada 15 Agustus 2023 menggantikan Kiai Haji Miftahul Ahyar. Pada kegiatan ini, dalam arahannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengingatkan jajaran MUI untuk selalu mengedepankan kepentingan umat dan meninggalkan pemikiran kepentingan kelompok. Terkait pemilu 2024, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga menekankan kepada MUI untuk menjaga netralitas politik. Kerangka berpikir kita sedikit digeser, ya. Jadi jangan lagi berpikir personal di sini. Di MUI itu syakhsiyahnya itu kita pinggirkan, ya. Jadi mindsetnya berubah. Jadi maslahatnya bukan maslahat syakhsiyah, tapi maslahat ummatiyah. Bukan juga maslahat taifiyah, golongan lagi. Kalau di MUI berpikirnya syakhsiyah, taifiyah, nah ini rusak. Ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Jadi itu. Tapi ya kita berpikir, ya umat kita itu ada di NU, ada di Muhammadiyah, ada di Wahdah, ada di Al-Wasliyah, ada di... Itu umat. Bahkan ada di partai-partai. Jadi kita jangan alergi, di sana ada umat kita juga. Ya. Nah inilah yang menjadi tanggung jawab kita, bagaimana membangun umat. Untuk kebangsaan kita sudah juga meletakkan prinsip sadiqul hukumah. Nah sadiqul hukumah ini kita menjaga dalam berbagai hal kita ambil peran. Nah sekarang kita menghadapi pemilu. Ini kan yang saya berulang-ulang, jaga netralitas Majelis Ulama Indonesia secara kelembagaan. Ya. Jadi MUI jangan ditarik-tarik ke kanan ke kiri, jangan dibawa MUI secara kelembagaan. Kalau orangnya
ya silakan. Hak pribadi. Menutup arahannya, Wakil Presiden Ma'ruf Amin berharap dengan telah disahkannya Ketua MUI terpilih, diharapkan MUI dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan cepat. Divisi Humas Polri menyelenggarakan kegiatan analisa dan evaluasi konsolidasi fungsi Humas 2023 dengan tema optimalisasi pengelolaan media digital oleh Humas Polri dalam rangka mendukung terselenggaranya Pemilu Damai 2024. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri menyampaikan sejak tahun 2019, Divisi Humas Polri menjadi fungsi utama kepolisian dan membiasakan diri dengan manajemen operasional kehumasan. Dalam rangka menciptakan situasi pemilu damai tahun 2024, Divisi Humas Polri menggelar kegiatan analisa dan evaluasi yang dilaksanakan selama 3 hari sejak tanggal 21 hingga 23 November 2023 di Hotel Ciputra, Jakarta Barat. Adapun tema yang diusung dalam kegiatan ini adalah optimalisasi pengelolaan media digital oleh Humas Polri dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemilu damai 2024. Rapat ANEF ini dipimpin oleh Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho, dan dihadiri oleh para pejabat utama Divisi Humas Polri, serta seluruh Kabid Humas Polda jajaran secara online maupun offline. Dalam sambutannya, Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol Sandi Nugroho menyampaikan, sejak tahun 2019, Divisi Humas Polri menjadi fungsi utama kepolisian dan membiasakan diri dengan manajemen operasional kehumasan. Semenjak 2019 dengan adanya sistem manajemen dan tolak ukur keberhasilan operasi kepolisian, maka di Humas Polri itu sudah menjadi fungsi utama kepolisian. Jadi saya ulangi lagi, sejak 2019 Divisi Humas Polri sudah menjadi fungsi utama kepolisian. Dengan Divisi Humas Polri menjadi fungsi utama kepolisian, berarti kita sudah mulai membiasakan diri dengan manajemen operasional kehumasan. Kalau untuk di manajemen operasional Polri, kita sudah sering mendapatkan waktu sekolah misalnya, waktu sekolah PAMEN, baik itu di Akpol atau mungkin di Wamil atau di SPA, SPSS atau di SIP atau mungkin yang Sestimen ataupun yang sudah Sespati ataupun di Banti lainnya. Semuanya sudah mengajarkan tentang manajemen operasional kepolisian. Nah sekarang, turunan dari manajemen operasional kepolisian, khususnya di bidang humas adalah manajemen operasional kehumasan. Apa saja yang harus kita kerjakan ketika kita melaksanakan manajemen operasional kehumasan? Tadi yang kami sampaikan di awal, ketika giat rutin kepolisian atau giat rutin yang ditingkatkan, berarti kita melaksanakan salah satu tugas tentang manajemen operasional kehumasan di saat landek. Rutin kita laksanakan atau mungkin ditingkatkan, ditambah lagi dengan adanya bagaimana strategi kehumasan untuk bisa menyampaikan giat rutin tadi. Dalam kegiatan ini, Divisi Humas Polri menghadirkan narasumber eksternal maupun internal Polri untuk menyampaikan materi. Di antaranya, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, yang memberikan materi tentang pers menyukseskan pemilu 2024 aman dan damai, serta paparan materi dari Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Pers, Ninik Rahayu, mengatakan pentingnya membangun komunikasi antara instansi kepolisian dengan media dan lembaga penyelenggara pemilu, terutama menjelang pemilu 2024 nanti. Ya karena pemilu kita itu kan harus pemilu yang berlangsung lancar, damai gitu ya dan menyenangkan. Maka yang upaya mitigasi yang dilakukan oleh Kadif Humas ini kan bukan untuk yang pertama kali ya. Harapannya adalah pada saat sebelum, selama, dan setelah pemilu nanti juga bisa terselenggara dengan lancar, damai, dan menyenangkan. Maka upaya membangun dialog, komunikasi antara institusi kepolisian dengan media dan lembaga penyelenggara pemilu termasuk Dewan Pers, saya kira ini penting ya, baik dilakukan dengan cara formal seperti ini maupun dengan cara-cara informal gitu. Ya.
institusi kepolisian adalah institusi penegak hukum dalam penyelenggaraan pemilu nanti sama dengan lembaga-lembaga negara lainnya, para birokrat, TNI juga harus netral ya begitu. Sama dengan teman-teman pers juga harus independen dalam menyelenggarakan profesinya, tidak boleh terafiliasi oleh kepentingan politik tertentu atau kepentingan sesaat ya atas nama agama, suku, ras, dan golongan. Jadi agar pers tetap juga dijaga independen dan dengan kemerdekaannya memberikan informasi, memberikan edukasi pada publik dan memberikan kontrol sosial yang baik dan serta memberikan hiburan ya sehingga pemilu kita pemilu yang damai dan menyenangkan. Dengan adanya kegiatan analisa dan evaluasi konsolidasi fungsi Humas 2023 ini, institusi Polri semakin siap menjadi penegak hukum dan memiliki sikap netral dalam menghadapi pemilu nanti, agar tercipta pemilu aman dan damai 2024. Dari Jakarta, Jelantita Baskara, Fajar Mardiansyah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.